Ke arah timur, bergetar ke arah timur gitu. Sekarang dibalik. Nah itu caranya untuk membalikkan fakta itu tadi yang akhirnya terus berputar, akhirnya menghasilkan keburukan terus, semakin lama semakin buruk, akhirnya dibalik mas. Cara membalikkan misalnya gini mas, itu kan lebih global ya, global. Ini bumi, rumah jenengan madep ke sana ini, ya toh mas. Yeah. Madep ke timur, matahari kan di sini, ya toh. Ketika bumi berputar di arah timur kan seakan-akan matahari terbit dari timur, ya kan? Karena ya bukan buminya yang matahari yang meliputi, buminya yang berputar kan gitu kan, gitu. Karena ada roda cakra ini menghasilkan waktu gitu mau, gitu. Lah untuk membalikkan roda ini biar kembali pada kan kalau ke sana terus ini menghasilkan buruk dibalik ganti, malah diarani cokro balik atau caroko balik, gitu mas. Nah membaliknya ini adanya terjadi geomagnetik bumi. Geomagnetik bumi atau pembalikan kutub bumi. Di kutub selatan, di kutub utara, di kutub selatan. Itu yang namanya magnetik, yang namanya medan magnet ya. Iya. Gitu mas. Dan ini karena kenapa terjadinya magnet? Karena ada putaran itu tadi. Nah, putaran itu membawa 5 unsur tadi. Akhirnya terbentuklah magnet. Magnet akan menghasilkan listrik. Mulai eneng udan terus ya mas, ada pergerakan air, kerja kinetik dari air, tanah, api, angin, dan cahaya. Akhirnya menghasilkan cahaya, menghasilkan suara. Dari cahaya itu akan menghasilkan suara, gelombang suara, frekuensi suara gitu. Ya, kita bersuara itu karena ada itu tadi energi cahaya. Ya, nah ini kan nenggun apa jenenge simbol anu ke bikin cah nih kan komputer nih lambi ngetoki suara cuyu nah mesin cahaya getaran gitu kan frekuensi vibrasi ya. Ini matahari di timur, matahari dianggap terbit dari timur karena bumi bergerak ke arah ke timur ya kan. Misalnya omahing madep ini madep ngetan madep timur ya, ketika berputar ini kan madep ini. Nah, ketika ada geomagnetik bumi itu ada pembalikan kutub. Nah, pembalikannya gini mas, ini gini, ini ya, ini tutupnya yang dhuwur ya mas ya. Pembalikannya gini, nah, akhirnya berkebalik, tetap berputarnya ke timur mas. Itu. Jadi ini namanya cokro balik. Ya cokro panggilingan seperti ini. Ini sebagian cokro panggilingan. Jadi ini kan tutupnya madep ke depan ini, berputar. Jadi kutubnya yang berubah. Ya, ketika pembalikan ini gini mas. Ini terus ini. Tetap berarahnya ke sana. Putarannya tetap. Lah ini tutupnya mana madep rono toh mas? Lah mas jenengan berarti madep rono toh mas? Ya toh? Matahari tetap di sini dari timur. Loh, makanya disebut matahari terbit dari barat, bukan matahari terbit masih dari timur. Cuman karena kita berbalik kutub itu seakan-akan matahari terbit dari barat. Mau nenggut Al-Quran atau tanda-tanda akhir zaman itu akan matahari terbit dari barat. Nah kronologinya seperti itu. Nek wong Jawa ngarani caroko balik atau cokro balik. Cokro itu adalah putaran, balik itu membalikkan putaran. Istilah loh. Apakah itu disebut kiamat? Nah itu terjadi akhir zaman. Nah itu guys, gini, saya kembalikan pada hitung-hitungan tadi ya. Nek di dalam Hijriyah, tahun Hijriyah kan paling maksimal hanya mentok pada tahun 1500 Hijriyah, ya kan? Kalau Maseinya kan jatuh pada tahun 2078. 2078. Gitu. Nah, tadi kan 2078 itu kan Masehi ya. Kalau Sakanya itu kan tahun 2000. 2000 pas tepat tahun Saka.
Iya teman, dua hasilnya. Oh, teman. Siap. Nah, makanya itu kan nanti kalau dibilang malah ngeri, malah kasih wedi. Yang itu biar menjadi rahasia. Ya, pokoknya intinya kewaspadaan di tahun 2022 ini, mulai tahun 2023 kan pembukaan gerbang kan tahun HUT tadi, ya kan, yang saya jelaskan tadi. Pembukaan gerbang kejayaan itu tahun 1944 Saka, atau tanggalnya tanggal 4 Sasi Kalima 1944 Saka, ya kan. Itu terhitung 495 tahun dari tahun 1449 Saka atau 1527 Masehi. Itu runtuhnya Majapahit kan, terhitung 495 dijumlahkan 9 semua, 18 jadi 9 gitu. Nah, itu pembukaan. Makanya 1944 itu artinya satu pintu, 9 kejayaan, 44 itu adalah gerbang. Karena 9 disebutnya pembukaan. Kalau tahun 1449 dianggap penutupan, gerbang penutupan karena 9-nya di belakang. Kalau yang ini 9-nya di depan, 1944. 44 kan simbol Gapura. Siap. Nah, maka dari itu terhitung 500 tahun dari 1527 tambah 500 jatuhnya 2027. Siap. Lah di masa bersih-bersih itu tadi loh Mas Dino. Apa? Ya kasih bocoran lah. Itu tadi kuncinya latu-latu kan meneng Mas. Ojo kakean pola, nek kakean pola iki sak karepe dhewe ya. Orang akhirnya melakukan tidak menggunakan hati, akhirnya sesuka hati kan gitu. Gitu, nah, orang yang sesuka hati itu enaknya gak ngenak kepol kan. Gitu. Orang rumangsa nglarani wong, orang menghargai wong, merendahkan wong kan. Nah, itu kan perlu keluhuran untuk menciptakan itu. Iya. Maka itu dikembalikan ajaran keluhuran budi pekerti tanah Jawi, yaitu yang disebut mula diarani pepesti ninusa wis tekan janji wis kapitung 500 warsa tahun. Ya kan? Bali marang Gomo Budi. Agama Budi itu adalah budi pekerti yang mengajarkan atau kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan keluhuran. Keluhuran apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu harus mempunyai sifat hamamayu. Hamamayu untuk mempersembahkan yang cantik-cantik dan indah-indah. So beautiful. Kan ngono. Lah kan kalau orang tampak dengan indah itu memang menenteramkan. Ya kan? Nyaman gitu. Akhirnya timbul rasa kedamaian. Nah, itu yang namanya zaman kedamaian, zaman kesucian. Selama dunia ini tidak akan tercipta kedamaian, maka tidak akan tercapainya yang namanya zaman kesucian, yang namanya peradaban baru. Maka disebutlah zaman Asmorotoro. Zaman sekarang kan zaman Rupantara. Orang yang diutamakan itu yang rupa-rupa gitu. Gitu. Tara itu akhirnya meluas ya, global. Ya kan? Maka zaman sekarang dibilang zaman Rupantara. Ya sebelumnya zaman Rupantara itu Nuswantara. Nuswantara zaman kerajaan-kerajaan dinasti. Gitu. Tak durungi meneh zaman yang namanya Dirgantara. Macam-macam. Di atas lagi zaman Surgantara. Di atas lagi zaman Purwosidok. Apa itu? Nanti lali. Purwoduk Sinoroto. Itu zaman awal kehidupan. Di setiap zaman itu ada periode. Nusantara itu zaman Majapahit. Zaman kerajaan Mataram. Ya. Terus Indonesia ke sini Rupantara, orang hanya mengutamakan menonjol-nonjolkan hal yang rupa-rupa, pencitraan, image, bahasa Inggris sih, image, gitu. Nah, itu orang akhirnya dengan adanya image itu orang mengunggulkan gaya hidup.
Lah gaya hidup ini yang akan membutakan orang. Makanya semakin orang sering melihat hal yang berkilau akan membutakan mata itu. Akhirnya peteng. Lah dengan kegelapan dunia ini perlunya cahaya yang namanya penerangan. Orang yang tercerahkan, maka butuh pencerahan. Kan gitu. Yang bisa mencerahkan apa ya, jiwa-jiwa itu tadi yang mempunyai cahaya. Siap. Diarani urip iki urup ngono. Nggih. Nah, ini kan kita menerima zaman kegelapan ditutupi oleh yang rupa-rupa itu. Lah ketika terwujudnya tahun 2027 itu terbangkitnya kembali ajaran-ajaran keluhuran, leluhur dulu. Mulai diarani leluhur itu orang mulia. Tanpa leluhur, apa kita jadi sekarang seperti ini? Iya. Neng poin nek sing ngerti karo leluhur, wong nyembah leluhur dikira musyrik kan gitu kan. Nah, itu tingkat kegelapan manusia. Itu kita sudah mencapai zaman puncak-puncaknya kegelapan. Ketoke padang. Padang ini sing ketok motor. Ini dulune peteng kabeh. Ora ono cahayane kan. Rupane tok. Nah, kelihatannya terang di luarnya tapi di dalamnya gelap gulita. Itu fakta loh. Iya, iya. Aku ngomongin fakta itu. Apa enggak miris ini? Manusia sudah tidak berperan sebagai manusianya. Sudah tidak seperti manusia yang sebenarnya. Kan gitu. Siap. Maka zaman sekarang itu malah hewan aja mempunyai naluri seperti manusia. Hewan wis sadar loh, menungso ora sadar-sadar kan gitu. Iya kan? Loh, saya bilang begini saya bukan merasa lebih baik, tapi kita itu buat motivasi bersama. Tinggu pengiling-iling kan. Nah itu sifat bagian dari Hamemayu. Nah itu bagian dari pencerahan, memberikan gambaran-gambaran kehidupan yang sifatnya memberikan pepadangan urip. Mulai darani Gusti pinaring ana padang gesang kawula supados tansah pinaring ana pituntunan wonten ing gesang kawula. Dalam arti ketika kita mendapatkan pencerahan hidup, kan jenengan mlakukan ing peteng kan ana patah grek-grek nabrak ngerti jurang ditablas ngono lho. Jenengan sing madang. Nek gue center kan beda kan gitu. Nah senternya apa ya, jiwa kita sendiri ataupun melantaran orang lain yang memberikan pencerahan. Zaman sekarang kan orang tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini, dengan nasihat-nasihat bijak itu kan nggak tertarik bosok. Ini akan besok akan memberikan prospek baik untuk mendapatkan uang yang banyak. Oh senang banget, iya atau mas? Zaman sekarang kan ketika mendapatkan nasihat-nasihat bijak kehidupan kan mau nggak tertarik kan. Tapi kalau mendapat presentasi yang menghasilkan banyak uang itu semangat banget kan. Apa nih untuk bonus? Iya, viewernya banyak banget. Bosok diskonan rebutan. Pokoknya bonus rebutan. Konten yang temanya tentang kekayaan. Wah itu viewernya bagus banget. Nanti kan yang menonton juga yang sesuai dengan jiwanya. Tapi bagi yang tertarik haus dengan nasihatnya bijak itu lain. Orang dahulu, leluhur kita dahulu itu haus akan ilmu pengetahuan dan akhirnya membuat pengetahuan, gitu, menciptakan pengetahuan. Zaman sekarang kuliah pengetahuan lah ketemu kan, malah kesasar kan. Nah kalah karo ki mahawa ki, ulang nafsu ki mau, nah gimana? Nah akhirnya timbul karep gitu. Akhirnya apa? Terperangkap keinginan. Betul. Nah orang yang tertarik dengan wah ini memang mengenakan sih, gitu. Alasannya aku di kebutuhan ngopaini keluarga, kabeh wong ngomong ngono ya. Nggak ada orang yang berbicara begitu. Zaman dahulu enggak kayak seperti itu. Iya kan? Seperti apa Mas Tinus? Bisa dijelaskan tentang dhisik kan apa-apa ya gampang, Mas. Ya, tentang pola hidup leluhur Jawa kuno itu dulu seperti apa, Mas? Ya narimo itu tadi, narimo. Ya diarani alon-alon, waton kelakon, itu kan budaya orang dulu ya mas. Zaman sekarang alon-alon Ramadan kan ngono to. Iya to, ora entuk apa-apa. Kan ra kedungan ya to. Kalau tidak gila tidak dapat apa-apa. Nah kan namanya zaman terbalik. Manusia sudah tidak memanusiakan manusia. Ya. Kembali ke Sabdo Palon tadi. Saya tekan ngendi-ngendi ya.
Iya Mas. Arti dari Sabdo Palon sebenarnya. Sabda itu kan ucapan. Palon itu adalah tuntunan. Palon tuntunan. Ya, ucapan yang berikan tuntunan. Tuntunan tentang apa? Keluhuran. Makanya dibilang Sabdo Palon itu adalah ucapan untuk memberikan tuntunan. Noyo Genggong itu sifatnya yang semu bayangan. Naya itu bayangan. Genggong itu yang bergerak. Ya dewi Thomas. Sifat non fisik kita itu diarani sejati ning awake dhewe. Guru sejati kita. Makanya Sabdo Palon Noyo Genggong itu gambarannya Semar dengan Bagong kalau di pewayangan. Sabdo Palonnya Semar, Noyo Genggongnya Bagong. Gitu. Bagong itu lahir dari apa? Dari bayang-bayangnya Semar itu sendiri. Cuman Bagong itu memegang suatu kebenaran, dugal kewarisan. Ya, tapi dugalnya itu dia menyimpulkan kebenaran. Makanya motone Bagong itu di dalam pewayangan itu matanya besar. Wong urip itu cara pandangnya harus luas. Gitu loh. Artinya seperti itu. Melihatnya dunia ini dengan selebar matamu kan ngono. Ibaratnya kan ngono. Ya toh. Jangan menjadi orang yang ini kayak sengkuni. Ya toh. Ngene memandang dengan sebelah mata. Ngene ya toh. Sengkuni ya. Karo ini karo melet ini. Ya. Nek Bagong motone mentolo. Oh itu. Iya kan? Itu garing ya. Bagong. Yang gini. Ya kayak gini. Kece kan. Iya, garing. Itu matanya kece gitu ya. Itu sifat menyet, nek carane kan ngono. Lah Bagong itu kenapa matanya lebar? Artinya itu pandanglah mata kamu dengan selebar-lebarnya tentang dunia ini, jagat ini. Artinya luaslah wawasannya. Artinya seperti itu. Lambene ombo Bagong. Langkeme ceplas-ceplos, Mas. Nek ngomong ning ceplas-ceplos ning bener. Menjunjung kebenaran ra urusan. Kuwi salah ibaratnya ada ning Ugawang Siliwangi. Itu ada kata yang sifatnya mencari sambil melawan. Melawan sambil ketawa tanpa peduli larangan, gitu. Gitu. Artinya ya, mencari sambil melawan. Kita mencari sesuatu arus zaman yang terus mengarah pada hal yang semakin buruk kan gitu. Mencari sambil melawan, golek sesuatu sambil melawan. Melawan sambil tertawa. Rupan ora urusan diarami kentir edan ora urusan. Wah aku bener kok. Aku nggak kok ibaratnya kamu ngatain kafir, ya silakan. Wong kuwi karuanmu bener kan gitu sing ngarani ibaratnya. Karena apa? Orang menilai dari ketidaktahuannya. Gitu kan. Ada lagunya itu. Rami bir tabrak. Nah, itu. Makanya Bagong mulutnya lebar. Dia berbicara ceplas-ceplos, tapi menjunjung suatu kebenaran apa adanya. Yaitu sama aja dengan kata-kata Ugawangsit itu tadi. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Bagong kan nyelelek. Nglawan, dewa dilawan, dewa kuwi salah dilawan kok piye. Nggon layangan ngono to. Ning bener, ning karo guyon sambil ketawa. Iya. Dewa aja bisa salah. Ya. Sambil ketawa, tanpa peduli itu larangan. Larangan bagi orang yang memahami ketidaktahuan itu. Memahami ketidaktahuan. Artinya kan ngono, memahami ketidaktahuan. Berarti yang dia pahami dari ketidaktahuan itu. Makanya Bagong itu ya sama aja di Ugawang Siliwangi. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Wah, Bagong nek ngono gitu sebenarnya ngelawan. Sucelelean. Tanpa peduli larangan, lah urusane bener salah kanggo bener kok iki sejatine urip yo ngono kuwi. Aturane kowe kleru kok rumoso bener kan gitu. Kamu salah kok merasa bener. Ya saya menjunjung kebenaran, itu Bagong. Maka diarani dugal kewarisan. Kalau di dalam turunan Pandawa itu Antaséna. Ya kan? Lah, bayang terbikin dari apa bayangan Semar itu sendiri. Maka dibilang Noyo Genggong. Bayangan yang bergerak. Polahnya itu, gerak polah. Lah polai Bagong itu, polai Semar itu tercermin di dalam Bagong itu sebenarnya. Tapi tampilannya Semar itu sifat keibuan dan kebapaan. Ibuan itu pamompong atau pemelihara, penasihat. Penasihatnya dari Pandawa. Nah ini Semar itu dulu buat rebutan sama Kurawa dan Pandawa. Ingin direbut sama Kurawa.
dalam cerita pewayangan. Itu Siap. pewayangan itu Sanepo dan atau Siloka semuanya. Lalu Mas Dimas, Lah, makanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabda itu adalah tuntunan. Noyo Genggong itu adalah bayangan dari diri kita sendiri, yaitu namanya guru sejati kita. Ketika orang bisa menemukan dirinya sendiri, yaitu adalah orang akan menemukan keluhuran-keluhuran yang dinamakan Sabdo Palon. Sabda yang bisa memberikan tuntunan hidup kita sendiri. Nah, makanya jalan hidup kita itu akan dapat tuntunan dari kita dari Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon sabda yang menjadi tuntunan dari kesejatian hidup kita sendiri. Noyo Genggong itu bagian yang bergoyang, bayangan atau semu yang bergoyang diri kita sendiri. Bayang-bayangnya dewi loh, podo toh Mas. Jadi diri kita bayang-bayangan kita kan. Gitu. Kita mau gini bayangan gitu kan. Iya. Nah, Jadi bisa diartikan Sabdo Palon itu yang di dalam diri kita itu guru sejati. Bagong itu tadi. Nah, pola ya dewi kalau bagong ini. Tapi menjunjung kebenaran. Karena pola dewi menungso kan kok kan pola toh. Yus bagong ini loh Mas. Tapi kan bener ya. Menjunjung kebenaran. Jadi sama aja kata-kata mencari sambil melawan sambil tertawa tanpa peduli larangan. Gitu. Tanpa peduli larangan sebenarnya kan tahu dari di antara yang tidak mengerti. Tahu dari antara yang tidak mengerti. Tapi yang tidak mengerti itu merasa benar. Akhirnya menjadi peraturan ini. Berarti melawan sambil tertawa sambil tanpa peduli larangan aturan-aturan sing gawe wong-wong iki. Gitu Mas. Hukum pasal iki, pasal kuwi. Kokean pasal kan. Kakek saking apa? Kenapa terbikinnya pasal? Semakin banyak ruwetnya kehidupan manusia yang terperangkap oleh betul, nafsu dan angkaran. Karena makanya itu krisis itu kan pendidikan nilai tentang keadapan. Ada kepentingannya. Mula dibalik ning Sabdo Palonoyo Genggong itu adalah sabda untuk menjadi tuntunan ya apa keluhuran tentang kesejatian hidup yang sebenarnya. Urip sejati ning urip. Ya kan? Urip kang sejati. Iya. Nah, makanya yang akan kembalikan selama orang tidak mau untuk melakukan itu, alam ini akan melakukan yang namanya cokro balik ini Mas. Cokro balik itu putaran bumi dibalik. Nah, ngeri toh Mas ini. Nah, kalau terjadi. Karena ketika bumi ini belum dibalik gini, medan magnet atau roda cakranya ini atau cokro balik. Cokro kan roda toh Mas. Balik itu kan membalikkan putaran hidup. Karena ketika berputar ini semakin buruk kayak. Nah, ketika dibalik berputar medan magnetnya ini, misalnya iki grafik ya Mas. Ku ngene to, seret carane anu dibalik ngene. Gitu to Mas. Ngono lho Mas. Levelnya naik ke sini kan, bukan turun kan ngono. Makanya dibilang cokro balik. Cokro itu putaran, balik itu membalikkan putaran itu tadi. Yaitu bumi akan terbalik, akhirnya terbit matahari terbit dari barat itu mau. Nah, karena salah satunya itu perputaran ruang dan waktu yang hanya menghasilkan karena buruk terus. Dunia ini kan semakin lama semakin buruk kan Mas. Karena putaran roda waktu gitu, ruang dan waktu terus. Iya. Nah, itu dibalik Mas. Cara ada nenggol Al-Quran matahari terbit dari barat. Sing malik iki medan magnet yang namanya geomagnetik bumi. Nah, ketika ada pembalikan geomagnetik bumi itu mempengaruhi energi-energi semua ada yang di permukaan bumi ini. Terus ini baterai menjadi plus Mas. Dan itu akan ada peningkatan orang yang terselamatkan di cakra balik ini atau dibilang cokro panggilingan. Itu akan ada kenaikan IQ, SQ dan EQ. Kayak di-upgrade gitu loh. Jadi kalau komputer di-reinstall kan gampangannya ngono. Nah, akhirnya timbul IQ, upgrade kan peningkatan level ya. Mau prosesor gampang, kena komputer kan ngono. Tingkat IQ-nya meningkat, kecerdasannya di atas rata-rata dari kecerdasan orang sekarang. Nah, di saat itu ketika orang sudah mengalami pembalikan cakra dari putaran bumi ini, ada peningkatan level IQ yang bisa mencapai 1000 gampangan, 1000 berapa gitu. Setara dengan kemampuan alien kan gitu. Karena IQ-nya alien kan jauh lebih tinggi dari
standar manusia atau level tertinggi dari manusia ini tertinggi Albert Einstein apa apa gitu. Gitu. Albert Einstein. Ya, itu tertinggi dia mempelajari ilmu spiritual tapi secara ilmu penalaran. Kan ngono Mas. Gitu. Nah, di saat itu ketika orang di dalam zaman besok itu yang namanya sudah masuk dalam cakra balik itu, orang tertingkat upgrade. Nah, ketika orang tertingkat upgrade itu kan ada tingkatan IQ. Di orang-orang besok itu akan mampu menguraikan tubuh fisiknya menjadi metafisik. Metafisik itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir, yang sebetulnya nyata ada. Metafisik itu bukan sesuatu yang tidak ada. Cuman kita harus mempunyai frekuensi yang jauh lebih kuat, besar, ya kan, untuk bisa menangkap metafisika itu. Apa metafisika ya gaib nih Mas. Basa kekinian iki metafisika ngono wae. Iya toh. Nek carane wong Jawa gaib kan ngono. Iya. Makanya dibilang fisik dan metafisik. Nah itu semacam kayak butiran cahaya gitu. Jadi setiap butiran-butiran ini menghasilkan cahaya. Banyak elemen-elemen mikro itu. Maka ketika orang moksa itu bisa menguraikan tubuh fisiknya ke metafisik. Artinya orang moksa lah gitu Mas. Orang moksa itu dia bisa mampu menguraikan tubuh fisiknya menjadi tubuh metafisik, menjadi butiran cahaya. Butiran itu setiap butiran elemen itu menghasilkan cahaya. Sangat lembut sekali, kayak berterbangan gitu. Nah berterbangan itu makanya kalau di dalam pewayangan orang yang moksa itu yang membawa adalah Garuda. Garuda itu sifatnya angkasa. Kita bertaburan ke angkasa, sudah tidak terikat ruang dan waktu. Nah kemampuan orang besok itu seperti itu, bisa menguraikan dirinya. Makanya kembali pada itu bagian dari ilmu sastra Jendro Hayuningrat Pangluwating Diwu atau ilmu sangkan paraning dumadi. Tahu asal usul, tahu masa depan, dan tahu dia di mana dia akan kembali. Ya, nah, kemampuan seperti itu kan butuh IQ yang sangat tinggi. Loh, orang moksa itu ada loh. Pak D saya ada sedang mengalami zaman sekarang moksa. Nah, perjalanan orang moksa itu sendiri, apakah dia masih mengembara itu? Enggak, bisa di rumah bisa. Tapi itu kan biasanya menjelang usia berapa gitu kan Mas. Biasanya 50 ke atas atau 60 ke atas. Karena fase Mas. Fase tubuh fisik ini mempunyai fase. Ya corone wong anu kan puber pertama, puber kedua lah ngono kuwi to Mas. Iya kan? Puber itu kan tingkat hawa nafsu namanya kan gitu. Istilahnya gairah hidup lah. Gitu. Nah makanya kan kalau orang menerima yang namanya fase-fase seperti kan butuh penyeimbang.